Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa ashabihi, wa man wala. Pemirsa dan pendengar dimanapun berada, mari kita lanjutkan KIS Kajian Islam Fikih Ayatus Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du fahadihi risalatun fi fikhi Ayatus Syam. Adapun setelah membaca basmalah, hamdalah, maka inilah risalah di dalam fikih ayat-ayat puasa. Jama'tuha min kalami ahlil ilmi. Aku kumpulkan keterangan-keterangan fikih ayat puasa ini dari kalam, dari pembahasan dan pembicaraan para ulama-ulama. As'alullaha an yanfa'a biha al-muslimin. Aku memohon kepada Allah agar kiranya risalah ini memberi manfaat kepada kaum muslimin wa an yaj'ala dzalika khalisan liwajhil karim, dan semoga karya ini menjadikan suatu amal yang ikhlas, khalisan liwajhil karim, mengharap ridho Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai ialah orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar supaya kalian bertakwa. Ya ayyuha, ini bada Allahu jalla wa ala binida'in likulli mu'min. Allah memulai dengan memanggil, menyeru kepada setiap mukmin. Pemirsa dan pendengar dimanapun berada, kalau kita menelusuri kalimat ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Quran, setidaknya ada 89 ayat dalam Al-Quran yang memiliki penggalan kalimat tersebut, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Banyak sekali di dalam Al-Quran ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jumlahnya 89 ayat. Ya adalah adat nida. Ya itu artinya adalah sarana untuk memanggil, dalam bahasa Arab pakai ya, wahai. Ayu itu munada yang dipanggil, sehingga artinya adalah wahai dia. Alladzina isim mausul, ada alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allai, yaitu namanya isim mausul, yaitu kalimat-kalimat penyambung. Amanu, ya, jadi ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman.
Kutiba alaikumusiyam. Ini seperti tadi bahwa ya ayyuhalladzina amanu ini banyak sekali, di antaranya yang sering kita dengar adalah misalnya ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Ista'inu bisabri wassalah. Dalam satu tafsir as-sabri itu dimaknai dengan puasa. Jadi ini juga relevan dengan apa yang kita bahas dari pada sore hari ini. Jadi minta tolonglah kalian dengan wasilah as-sabr dan as-sholah. As-sabr artinya adalah puasa. Ada lagi misalnya ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah yang terbaik dari apa yang kalian kerjakan. Makanya ada berikanlah infak terbaik Anda, apalagi ini di bulan Ramadan. Ada lagi yang populer sering kita dengar dalam khutbah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Jadi intinya para pemirsa, banyak sekali ya ayyuhalladzina amanu ini dalam Al-Qur'an, dan kalau kita melihat tafsir Al-Misbah Profesor Quraish Shihab, beliau menyebutkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu ini adalah panggilan sayang yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Allah memanggil dengan sebutan orang-orang beriman agar kaum muslimin mau melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Seruan tersebut juga digunakan untuk memaparkan ayat-ayat tertentu yang dikhususkan bagi orang yang beriman, yang berada setelahnya, setelah kalimat ya ayyuhal ladzina amanu. Misalnya perintah sholat, zakat, dan tentunya pada kali ini adalah perintah tentang puasa. Jadi panggilan semacam ini, ayyuhal musyahidunal kiram, bukan saja merupakan panggilan mesra, tetapi juga dimaksud agar kita diajak mempersiapkan diri melaksanakan kandungan ajakan. Diriwayatkan bahwa sahabat Ibnu Mas'ud pernah berkata kepada Kanjeng Nabi, dan tentang ya ayyuhalladzina amanu, maka Nabi pun mengatakan, jika kamu mendengar panggilan ya ayyuhalladzina amanu, siapkanlah dengan baik pendengaranmu, karena sesungguhnya ada kebaikan yang ia perintahkan atau keburukan yang ia larang. Jadi luar biasa makna dari ya ayyuhalladzina amanu. Dan ya ayyuhalladzina amanu ini juga menginformasikan kepada kita sebagai tanda, salah satu tanda bahwa ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu lazimnya adalah ayat-ayat yang disebut ayat-ayat apa? Ayat-ayat madaniyah. Artinya ayat-ayat yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah. Setelah hijrah, meskipun turunnya di luar Madinah, sebagaimana kebalikan ayat-ayat madaniyah adalah ayat-ayat Makkiyah, yaitu ayat-ayat yang turun sebelum hijrah, meskipun turunnya di luar Makkah. Ini, jadi ya ayyuhalladzina amanu,
Kemudian wal imanu fil lughah at-tasdiq. Iman secara bahasa itu adalah at-tasdiq, membenarkan. Wa inda ahli sunnah wal jamaah huwa al-iqraru bil qalbi wan nutqu bil lisani wal amalu bil jawarih. Dan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengertian iman, definisinya, ta'rifnya adalah al-iqrar bil qalbi, pengakuan yang ada di dalam hati. Tidak hanya cukup pengakuan di dalam hati, dilanjutkan wa nutqu bil lisan, ucapan lisan. Hatinya membenarkan, hatinya mengakui, lisannya mengucapkan, dan yang terakhir wal amalu bil jawarih, dan anggota tubuhnya mengamalkan. Itulah hakikat dari iman. Dan juga sebagai tambahan, wa yazidu bi ta'atin wa yanqusu bil maksiyah. Iman ini bisa bertambah dengan ketaatan. Juga sebaliknya, wa yanqusu bil maksiyah, dan iman bisa berkurang karena maksiat yang kita lakukan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga di bulan Ramadan ini iman kita akan semakin bertambah dan bertambah dengan melaksanakan berbagai macam amalan-amalan dan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Sebagaimana bahwa iman bisa bertambah adalah ayat Allah yang sering kita dengar, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman, yaitu orang-orang apabila disebut nama Allah, maka hatinya akan tergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, maka akan bertambahlah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi iman, pemirsa dan pendengar, ini bisa bertambah, dan diantaranya tambahnya iman adalah dengan mendengarkan, membaca, dan mentadabburi, memahami ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk digolongkan orang-orang yang mendengarkan, membaca, dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Amin. Allahumma amin. Akan kita lanjutkan esok mendatang insya-Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.